Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Dasar kelas 12 bersama saya Arinda Surya Priyambodo. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review tentang materi peluang kelas 12 di mana besok kalian akan melaksanakan penilaian harian ya. Ini adalah bab terakhir. Oleh karena itu kita hari ini akan mereview materi-materi tentang peluang dan sekaligus membahas soal latihan atau tugas satu yang sudah saya berikan kemarin ya. Seperti yang kita tahu materi peluang sudah kalian pelajari semasa SMP ya. SMP kalian sudah mempelajari, tetapi di SMA sekarang ada beberapa tambahan, di antaranya tentang aturan pencacahan. Aturan pencacahan. Oke. Apa saja aturan pencacahan yang sudah kalian pelajari? Tentu kalian sudah mempelajari ada faktorial, ada permutasi, ada kombinasi, ada lagi permutasi siklis, dan sebagainya. Oke, sudah kalian pelajari banyak di situ lah. Apa gunanya dari aturan perkalian sendiri sudah pernah kita bahas, ini untuk menghitung peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Oke, dan peluang kejadian sendiri sudah kalian pelajari beberapa macam juga ya. Ada peluang yang sederhana maupun peluang kejadian yang majemuk. Oke, sudah kita bahas kemarin via WA, kita sudah mempelajari itu ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang review soal yang kemarin yang sudah pernah kita kalian kerjakan. Dan hari ini kita akan mereview beberapa soal yang ada di sini. Oke, kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kita lihat nomor 1. Dari angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka berbeda. Oke, seperti yang sudah kita pelajari, kita akan membuat berapa nih? Ada 4 kotak di situ ya. Ada 4 kotak karena 4 bilangan, maka kita siapkan 4 kotak di situ. Oke, sekarang yang ditanya adalah berapa banyaknya bilangan ganjil yang akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, suatu bilangan dikatakan ganjil dilihat dari satuannya. Satuannya apa? Satuan tentunya adalah satuan yang ganjil. Nah, dalam hal ini satuan yang ganjil itu angka berapa saja? Kita lihat nih. Yang ganjil adalah hanya 1, 5, dan 7. Artinya ada 3. Oke, ada 3 di sini. Ini yang ganjil. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada aturan angka yang berbeda. Kalau ada angka yang berbeda berarti otomatis dari berapa nih? Ada 7 angka di sini. Kita kurangi 1 karena sudah dipakai. Berarti di sini sisanya adalah 6. Berkurang 1 lagi sisa 5. Berkurang 1 lagi sisa 4. Oke. Kalau kita sudah dapatkan angka-angka itu, maka kita bisa tentukan hasilnya dari 5 kali 6 kali 4 kali 3. Berarti hasilnya nanti akan sama dengan berapa nih? Hasilnya adalah sama dengan 360. Oke. Berarti jawabannya adalah D. Oke, ini adalah materi tentang aturan perkalian. Jadi kalian harus kuasai kapan mereka berkurang 1, kapan mereka tidak berkurang, dan sebagainya. Oke, sekarang nomor 2. Oke, nomor 2. Saya pernah menjumpai soal ini di beberapa soal untuk ujian masuk universitas ya. Diketahui bahwa n+2 faktorial per n-2 faktorial sama dengan 120. Oke, n+2 faktorial dikurangi n-2 faktorial sama dengan 120. Seperti yang kita tahu, definisi faktorial adalah dia selalu berkurang 1 ya. Kita lihat nih. Dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Oke, ingat, dia selalu berkurang 1. Nah, sekarang apa yang terjadi di n+2 ini? Berarti artinya kan dia seperti ini.
N plus 2 berkurang 1 jadi apa? Jadi N plus 1. Berkurang 1 jadi apa? Jadi N. Berkurang 1 jadi apa? N min 1. Berkurang 1 lagi jadi N min 2 faktorial. Kenapa berhenti sampai situ? Karena penyebutnya adalah N min 2 faktorial. Di sini juga nih berarti N min 2 faktorial. Ini sama dengan 120. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita segera lakukan pencoretan di sini. Oke, dan sisanya adalah N plus 2 kalikan N plus 1 kalikan N min 1. Oke, seperti yang kita tahu nih di sini, dia adalah persamaan polinomial ataupun suku banyak, di mana dia sukunya terdiri dari beberapa suku di sini ya. Karena N-nya ada 1, 2, 3, 4, maka dia polinomial berderajat 4. Dan seharusnya soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara pembagian suku banyak, tetapi itu akan memakan banyak waktu kan. Oke, makanya kita harus memakai cara cepat saja. Caranya bagaimana? Kita lakukan uji coba satu persatu. N-nya dicobakan satu persatu. Oke, sekarang kita coba dari yang paling kecil dulu. Misalkan 3. Kita coba nih, berarti artinya di sini kalau N-nya sama dengan 3, untuk N sama dengan 3, maka berarti 5 kali berapa nih? 4 kali 3 kali 2. Hasilnya berapa ini? Apakah benar 120? 5 kali 4, 20. 20 kali 6 berarti 120. Oke, berarti untuk N sama dengan 3 ini memenuhi. Artinya N yang memenuhi adalah 3. Kita temukan N yang memenuhi adalah 3 di sini. Oke, sebenarnya banyak cara, tetapi kita menggunakan cara yang simple saja supaya kita bisa menemukan jawabannya dengan cepat. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita sudah sering mempelajari soal seperti ini. Ada 9 orang pengurus, akan dibentuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Artinya ada 4 formasi yang harus dipilih. Ada 4 formasi yang harus diisi. Oke, karena ini mewakili jabatan-jabatan yang berbeda, seperti yang pernah kita bahas, kita menggunakan permutasi. Permutasi dari 9 diambil 4. 9 karena banyak calon pengurus, sedangkan 4 adalah jabatan yang akan dipilih. Nah, artinya sesuai dengan rumus permutasi, berarti ini adalah 9 faktorial per 5 faktorial. 5 didapat dari 9 kurangi 4. Maka kita dapatkan di sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Oke? Kita lakukan pencoretan di sini. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ketemunya adalah 3024. Oke, ada jawabannya B. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit. Saya harapkan semuanya bisa memahami ini ya, sampai nomor 3 ya. Oke. Untuk nomor 4. Sekarang kita lihat nih. Terdapat 2 buku matematika, 2 matematika, 2 buku biologi, ada 3 buku fisika. Sekarang akan disusun menjadi berderet pada sebuah rak buku. Oke, dengan syarat buku yang sejenis harus berkelompok. Oke, langkah pertama, karena dia ada 3 kelompok buku, berarti kita bisa tulis sebagai 3 faktorial. Oke, artinya mereka bisa diacak ya. Secara teori pakai yang sistem kotak itu, kita sudah pernah membahas di sini. Berarti kotak pertama bisa diisi 3 macam buku ya. 3 jenis buku, di sini 2, di sini 1. Oke, artinya ini apa? Ini artinya kan 3 faktorial. Oke, sekarang kita berpikir di masing-masing buku dulu nih. Di matematika, berarti artinya kan ada 2 kotak tuh. Di matematika ada 2 kotak nih. Artinya di kotak pertama bisa diisi 2 buku, kotak keduanya 1. Ini apa nih? 2 faktorial, berarti artinya kita taruh di sini nih. 2 faktorial. Bagaimana dengan biologi? Sama 2 faktorial. Bagaimana dengan fisika? Ini 3 faktorial. Oke, 3 faktorial berarti 6 kali 2 kali 2 kali 6. Berarti berapa di sini hasilnya? 144.
Oke, ketemu lagi jawabannya adalah B. Oke, saya harap semuanya masih sama. Masih benar ya untuk jawaban-jawaban kalian ya. Oke, itu untuk nomor 4. Sekarang kita coba nomor 5. Itu adalah, nah ini. Kalau diketahui soal dengan cirinya khusus adalah huruf-huruf besar seperti ini, berarti kita menggunakan permutasi dengan unsur sama. Caranya bagaimana? Langkah pertama kita daftarkan berapa huruf yang ada di sini. B, A, H, A, S, A. Berarti ada 6. Artinya 6 faktorial. Per. Sekarang kita lihat, adakah unsur yang sama? Ada ya. Huruf A ya. Ada 3. Berarti artinya dia, kita daftarkan yang sama saja. 3 faktorial. Berarti ketemunya berapa nih? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Coret-coret. Ini berapa? 20 kali 6 berarti 120. Oke, lagi-lagi B jawabannya. Oke, saya harap semuanya bisa ya. Oke, untuk nomor 6 apalagi nih, ini soal yang gampang ini, saya rasa ini baik anak MIPA maupun IPS ini bisa semua ya. Permutasi karena dia mengelilingi meja. Oke, berarti siklis. Artinya berarti 7 min 1 faktorial. Berarti 6 faktorial. Seperti yang kita tahu 6 faktorial hasilnya berapa? 720. Oke, jawabannya D di situ. Oke, bisa semuanya ya. Oke, mohon maaf ini Pak Ari menggunakan software baru, jadi tulisannya semakin menjadi-jadi aja ya. Tulisannya semakin terbatas karena Pak Ari ingin mencoba software baru supaya bisa pesan yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian. Oke, lanjut lagi untuk nomor 7. Sekarang kita perhatikan informasi yang kita dapatkan dari nomor 7. Siswa diminta mengerjakan 8 dari 12. Artinya mereka wajib mengerjakan 8 nih. Kita lihat di sini. Kita wajib mengerjakan 8. Ya. Kita wajib mengerjakan yang 8. Oke. Kita wajib mengerjakan 8. Oke, tetapi nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Nomor 5 harus dikerjakan nih. Oke, nomor 5 harus dikerjakan. Artinya, kalau dia harus wajib mengerjakan 8 dan 1 sampai 5 harus dikerjakan, artinya dia tinggal hanya memilih 3 soal saja toh. Karena 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Nah, sekarang kalau ada 12 soal, sedangkan 1 sampai 5 harus dikerjakan, berarti sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal berapa nih? 7 ya. 7 soal saja. Sisanya tinggal 7 soal, sedangkan yang dipilih harus 3. Lah, sekarang kita logika lagi. Kita memilih 3 soal ini bisa harus urut atau bebas? Bebas kan? Nah, kalau bebas tanpa urutan berarti kita menggunakan konsep kombinasi. Oke, kita menggunakan konsep kombinasi di sini. Berarti jelas kita menggunakan konsep kombinasi, berarti kombinasi 7 diambil 3. Kita gunakan cara cepat, berarti 7, 6, 5 kali 3, 2, 1. Coret sama ini. Berarti hasilnya adalah 35. Oke, informasi yang penting di sini adalah soal yang tersisa dan soal yang harus dipilih. Oke, soal sisa yang bisa dipilih dan soal yang harus dipilih lagi. Soal yang bisa dipilih dari 7 soal itu berapa? Dari 7 soal dipilih 3 kan seperti itu. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang lanjut lagi untuk nomor 8 ya. Sekarang ada 9 orang akan membentuk suatu tim bola voli terdiri dari 6 orang. 9 orang ya nih ya. Akan dibentuk sebanyak 6 orang. Oke. Tetapi Dani, salah satu dari 9 ini ada yang namanya Dani nih. Dani
harus menjadi anggota tim di sini. Artinya kan sisa 8 ya Pak. Dari 9 orang ini berkurang dari sisa 8. Oke lah, sekarang dari 6 orang ini karena Dani wajib, otomatis berubah jadi berapa? Jadi berapa nih? Jadi 5. Oke. Dari 9 orang Dani wajib masuk tim, berarti sisanya tinggal 8 orang toh. 8 orang itu akan dipilih berapa? Dipilih 5 orang. Berarti artinya di sini kombinasi 8 dipilih atau diambil 5 sama dengan kombinasi 8 diambil 3 juga. Oke, berarti 8 7 6 kali 3 2 1. Oke. Ya. Oke, ini berarti hasilnya berapa? Oh, sebentar. Sebentar. Ini Dani dan 9 orang ya. Oh ya, maaf nih. Berarti ada yang salah nih. Ini saya koreksi sebentar. Saya koreksi. Ini tak hapus dulu ya. Ini tak hapus dulu. Oh, ya. Oke. Ini ada Dani beserta 9 orang. Oke. Berarti ada 9 orang yang bisa dipilih. Tetapi yang dipilih itu karena Dani selalu masuk tim, maka tinggal 5 orang. Artinya adalah kombinasi 9 diambil 5. Atau sama aja kombinasi 9 diambil 4. Berarti berapa nih? 9, 8, 7, 6. Per 4, 3, 2, 1. Ini berapa nih? Coret sama ini. Ini coret sama ini. Ini 2. Berarti tinggal kalikan saja, ketemunya adalah 18 kali 7. Berarti 126 ya. Ketemu jawabannya C. Oke, paham ya? Tadi mohon maaf ada kesalahan. Ini Dani beserta 9 orang. Makanya masih ada 9 orang yang dipilih, tetapi yang bisa dipilih hanya 5 orang karena Dani harus selalu masuk tim. Oke. Sekarang nomor 9. Kita lihat nomor 9. Ada 3 pria, ada 6 pria dan 2 wanita. Kita tulis 6 pria, 3 wanita. Mereka membentuk suatu panitia beranggotakan 5 orang. Nah, jika panitia tersebut harus terpilih 3 pria, 2 wanita. Oke? Bagaimana caranya sekarang? Apakah pakai permutasi ataupun kombinasi? Oke, ada aturannya tidak ini? 3 pria itu siapa saja atau menduduki urutan apa saja? Kan tidak tahu, berarti kita menggunakan konsep kombinasi. Oke, bagaimana caranya? Sekarang kombinasi. Kombinasi 63 dikalikan kombinasi 32. Kan seperti itu. Oke. Kombinasi 63 dibagi kombinasi 32, maka di sini ketemunya adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalikan dengan kombinasi 32 adalah 3 toh. Seperti yang kita tahu, kalau ini selisih 1, kalau ini dan ini selisih 1, maka ketemunya adalah yang atas. Oke. Kita coret bagian sini. Ketemunya adalah 60 car. Oke, ketemunya adalah B. Oke, banyak jawaban B ya dari tadi ya ini ya. Oke, kalau dari beberapa soal yang di atas tadi adalah aturan pencacahan, kita mencari berapa banyak kejadian yang mungkin. Oke, tetapi di nomor 10 ini sekarang kita masuk ke peluang. Oke, baru di nomor 10 kita masuk yang peluang. Ada kotak 1. Kotak pertama dia berisi 4 merah, 3 kuning. Kotak kedua ada 5 merah, 8 kuning. Masing-masing diambil 3. Oke. Masing-masing diambil 3.
Ya, sekarang masing-masing diambil 3. Artinya, kalau masing-masing diambil 3 secara acak, kita harus mencari NS-nya dari masing-masing kotak nih. NS kotak A, berarti kotaknya ada 7, diambil 3. Ini NS yang kotak pertama ya. NS yang kotak pertama berarti kombinasi 7, 3. Sedangkan NS kotak kedua berarti kombinasi berapa nih? 13, 3. Kita cari nih. 7, 3 itu berapa? 7 kali 6 kali 5, 3, 2, 1. Kalau ini berapa nih? 13, 12, 11 per 3, 2, 1. Oke, bisa kita hitung di sini. Ini lakukan pencoretan ya di sini ya. Kombinasi 13, 3. Atau kita bisa simpan dulu nih sebenarnya. Kita simpan untuk perhitungan NS-nya. Sekarang kita mencari untuk NA-nya. Yang dicari adalah 3 merah kotak pertama. Maaf. Di kotak pertama adalah 3 merah. Di kotak kedua adalah 3 kuning. Oke. Sekarang kita harus cari tuh. Kita harus cari NA-nya di sini. NA. NA dari sini berarti kombinasi dari karena merahnya ada 4 berarti 4, 3. Ketemunya jelas 4 ya. Oke, sedangkan di sini NA-nya yang di kotak kedua berarti kombinasi dari 3 kuning berarti di 8 di sini 3. 8, 7, 6 ini 3, 2, 1. Coret-coret hasilnya adalah 56. Oke, lah sekarang kita tinggal hitung tuh peluang yang di kotak pertama. Peluang di kotak A yang pertama berarti artinya adalah ini bisa kita coret di sini. Ketemunya adalah berapa nih? 4 per 35. Sedangkan di sini P untuk A yang kedua ketemunya berapa? 56 per ini kita kalikan nih. Ini bisa kita coret 6 di sini. 13 kali 6 kali 11 berarti 66 kali 13 ya. Ini berapa? 8. Maaf nih, ini 2 ya. Ini 2 nih. Ini 2 berarti 13 kali 22 atau lebih enak nih 26 kali 11 ya. 26 berarti 286. Oke, di sini 286. Nah, sekarang kita perhatikan nih, kan ada kata-kata dan. Artinya berarti kita kalikan nih. 4 per 35 kalikan 56 per 286. Oke, kita kalikan ketemunya adalah berapa nih? 224 per ini ya, maka ketemunya adalah 16 per 715. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, saya rasa itu untuk yang nomor yang bagian 1 ada 1 sampai 10. Menurut saya tidak terlalu sulit, tinggal kita melakukan apa yang diperintahkan oleh soal saja. Oke, saya harapkan semuanya paham ya di situ ya. Sekarang kita akan mencoba membahas lagi untuk yang bagian yang kedua, yaitu bagian B, di mana bagian uraian. Yang jelas di uraian biasanya itu soal-soalnya lebih sedikit di atas ya, sedikit di atas untuk grade-nya sendiri. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Disediakan angka 0, 1, 2 sampai 7. Artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada berapa nih? Ada 8 angka. 8 angka. Oke, akan disusun terdiri 4 angka berbeda dengan 0 tidak boleh sebagai angka pertama. Jelas ya, kalau 0 sebagai angka pertama artinya dia bilangan 3 angka di situ.
Oke, sekarang kita harus lihat bilangan yang merupakan kelipatan 5. Oke, pertanyaan pertama, kelipatan 5. Oke, seperti yang kita tahu, jika ada bilangan yang kelipatan 5, oke saya ulang lagi, bilangan yang mempunyai kelipatan 5, artinya dia kan berupa satuannya bisa 0, bisa 5. Oke, ada dua kemungkinan nih, 0 dan 5 nih. Oke, berarti kita di sini ambil dua kasus. Dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah kasus yang satuannya 0. Berarti kalau kita bikin sebuah kotak di situ, kotak terakhir adalah jelas isinya 0. Berarti adalah angka, berarti hanya ada 1 ya. 0 ini sudah dipakai nih. Oke, berarti berikutnya sisanya nih ada 7 angka. Ini berarti 7, ini 6, ini 5. Artinya ada berapa nih? Ada 210 bilangan. Oke, sekarang bagaimana untuk yang kasus yang belakangnya 5. Artinya di angka terakhir ini hanya bisa angka 5 toh. Berarti hanya 1. Ya. Nah, sekarang untuk kotak yang pertama. Oke, seperti yang kita tahu, ini tadi 0 tidak boleh masuk di sini. 0 nggak boleh nih. Berarti sebenarnya sisanya kan ada 7, tetapi 5 sudah dipakai. Berarti sisanya berapa? Ada 6. Oke, saya ulangi lagi. Di kotak pertama 0 tidak boleh nih. Dan seharusnya angka 1 sampai 7 bisa masuk di sini. Tetapi 5 juga sudah dipakai di sini. Artinya berarti sisa 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7. Berarti tinggal 6. Nah, di kotak kedua kita perhatikan, sebenarnya di kotak kedua tidak ada aturan tuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa semua. Tetapi 5 jelas sudah nggak bisa. Oke, berarti sisa 7 ya. Tetapi di kotak pertama, salah satu dari 1, 2, 3, 4, 6, 7 sudah dipakai. Misalkan yang sudah dipakai adalah angka 6. Berarti sisa berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada ya 6 di sini. Di sini 5 jelas karena berkurang 1. Oke, hasilnya berarti 180 bilangan. Nah, artinya ada berapa bilangan yang kelipatan 5? Kalau kita total, kita jumlah adalah ada 390 bilangan. Oke, saya harap semuanya jawabannya sama ya untuk soal nomor ini ya, soal nomor 1 untuk yang uraian. Semoga bisa sama. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk soal nomor 2. Nomor 2 nih. Ini perhitungan matematis, analisis ya di sini ya. Kita analisis lagi. Kita punya permutasi di sini. N plus 1, ini 5, ini 32 kali permutasi 3. Seperti yang kita tahu, rumus permutasi di sini adalah N plus 1 faktorial per N plus 1 dikurangi 5 faktorial. Oke. Dan di sini 32 tetap kalikan N faktorial per N min 3 faktorial. Oke. Sekarang kita bayangkan nih. Kita langsung operasikan yang ini. N plus 1 faktorial sebenarnya dia kan N plus 1 kalikan N faktorial. Oke, kenapa kita berhenti sampai N? Karena di ruas kanan ada N faktorial juga. Yang bawah bagaimana? Yang bawah berarti di sini N min 4 faktorial. Kenapa N min 4? Karena di sini 1 dikurangi 5 toh. Oke, di sini 32 kalikan N faktorial per di sini adalah N min 3 faktorial. Sekarang kita lihat. Ini ada yang bisa kita coret nih. Ada yang bisa kita coret di sini, yaitu
n faktorial dan n faktorial. Nah, bagaimana dengan n-4 dan n-3? Oh, bisa kita lakukan operasi berikutnya nih. Kita lihat di sini, berarti bisa kita lihat di sini ya, bisa nanti n plus 1 per, di sini tetap nih n-4 faktorial sama dengan 32 per, di sini bisa gini nih, n-3, n-4. Karena dia berkurang 1, yang berkurang justru yang n-3. Karena seperti yang kita tahu, n-3 dengan n-4 adalah besar n-3. Oke, berkurang 1, berkurang 1. Oke, bisa kita coret di sini. Oke, maka kita dapatkan n plus 1 kalikan n-3 sama dengan 32. Maka kita dapatkan n kuadrat min 2n min 3 sama dengan 32. Maka kita dapatkan lagi n kuadrat min 2n min 35 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa. Oke, harus ingat lagi nih pemfaktoran. 35 unsur-unsurnya biar bisa menjadi 2 otomatis adalah 7 dan 5. Bagaimana supaya mendapat min 2? Berarti min 7 plus 5. Kita dapatkan n sama dengan 7 atau n sama dengan min 5. Seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan nilai n harus positif. Maka nilai n di sini adalah sama dengan 7. Oke, cukup panjang ya untuk soal nomor ini ya. Untuk soal nomor 2, pembahasan cukup panjang, jadi saya harapkan kalian paham untuk materi ini. Berikutnya, untuk soal nomor 3. Oke, ada tak naikin lagi. Ada 3 orang Jepang, 4 Inggris, dan 2 Belanda. 3 Jepang, 4 Inggris, 2 Belanda. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Oke, kita harus nalurinya kalau ada meja bundar selalu n-1 faktorial. Itu harus sudah ada di pikiran kalian tuh. Artinya, berarti permutasinya adalah karena 3 unsur, karena mereka harus selalu duduk berdampingan nih, yang berkewarganegaraan sama, berarti artinya 3 min 1 faktorial. Tetapi harus ada tambahan di masing-masing negara ini. Ada 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Artinya di sini 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Berarti berapa nih? 2 kali 6 kali 24 kali 2. Berapa nih? 24 kali 24. 24 kali 24 adalah berapa? Kita coba manual. 24 kali 24, 6, 1, 9, 8, 4 ya. Berarti di sini adalah 5, 7, 6. Oke. Ini kalau mereka selalu berdampingan. Berarti ada 576 cara mereka duduk berdampingan. Oke, saya harap itu kalian paham karena ini tidak terlalu sulit. Ya, berikutnya untuk soal nomor 4. Oke, ini bagian ini tak hapus dulu. Nanti bisa kalian putar kembali. Oke. Untuk soal nomor 4. Sebuah kotak, saya dulu waktu SMA langsung berpikiran sebuah kotak ada 9 hijau, 8 kuning, 7 biru. Oke. Terus diambil 3 bola acak. Oke. 3 bola acak, pikiran kita langsung ke kombinasi. Kombinasi berapa ini? 24 ya, diambil 3. Oke, langsung 24 diambil 3 karena tidak ada aturan di situ ya. Oke. Ini kalau yang ditanyakan peluang ya. Maaf, ini kalau yang ditanyakan peluang kita langsung berpikiran seperti ini. Tapi kalau ditanyakan di sini banyaknya cara, berarti langsung saja nih. Ketiganya berwarna hijau. Artinya berarti kombinasi hijau ada berapa? 9 di sini 3. 9, 8, 7,
3, 2, 1. Coret-coret 3, coret-coret 4. Ketemunya berapa? Berapa nih? 12 kali 7. Ya, 12 kali 7 berarti berapa nih? Ini 4, 1, ini 8 ya. Ada 84 cara. Ini untuk yang A. Ini berarti 84. 2 kuning 1 biru. Otomatis 82 kali kombinasi 71. Oke, nanti kalau kalian cari hasilnya ada berapa? 196. Ini berarti 196. Untuk yang ketiganya berbeda warna. Artinya berarti kan gini. Kombinasi 91, kombinasi 81, kombinasi 71. 98 kali 7 sama dengan 504. Oke, di sini 504. Ya, tidak terlalu sulit untuk soal nomor 4. Tapi kalau misalkan kita ditanyakan peluang. Oke, kita langsung berbicara peluang. Kita harus hitung ini dulu nih. Kan 24 kali 23 kali 22 per 32. Oh, maaf. Kali 3, 2, 1. Kita tinggal lakukan pencoretan ya. Ini sama ini 8, ini sama ini coret lagi 4, dan kita lakukan semuanya itu. Nah, misalnya contoh yang A. Peluang terambil ketiganya berwarna biru, berarti nanti hasilnya adalah 84 per. Itu tadi kita hitung dulu ini. 88 kali 34, hasilnya berapa? Kan seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk nomor terakhir, nomor 5. Nah, keranjang sama kotak sama aja lah ya. Ini keranjang wis, enggak apa-apa. Ada 8 kuning, 5 hijau. Diambil 4. Otomatis pikiran kita langsung kombinasi 13, 4. Kombinasi 13, 4. Ketemunya berapa nih? 13 kali 12 kali 11 kali 10 per 4, 3, 2, 1. 4 kali 3 udah 12. Ini coret. Sama ini 5, ketemu berapa? 715. Oke, nah ini pertanyaan yang pertama. Yang A. 3 kuning 1 hijau. Berapa nih? 3 kuning 1 hijau. Kuning ada berapa? 8. Kombinasi 8, 3. Hijau berapa? Kombinasi 5, 1. Oke. 8, 3, 5, 1 nanti akan ketemu 280. Maka peluangnya berapa? 280 per 715. Oke, seperti itu. Begitu juga untuk yang B. Ada 2 kuning, 2 hijau. Otomatis kombinasi 82, kombinasi 52. Nanti ketemu jawabannya berapa nih? Masih sama ya? 280. Oke, peluangnya juga 280 per 715. Ini misalnya kalian pengen melakukan penyederhanaan, silahkan, tidak apa-apa ya. Sekarang yang C. Bagaimana yang C? 1 kuning, 3 hijau. Berarti kombinasi 81, kombinasi 53. Nanti ketemu berapa? 80 ya, kalau nggak salah ya. Oke, nanti ketemunya adalah 80 per 715. Oke, ini pembahasan tentang latihan soal kemarin atau tugas yang pertama kalian. Saya rasa semuanya kalau saya lihat masih banyak yang benar ya, tidak terlalu sulit ya. Tetapi ada saya yang ingin ada tambahan untuk soal nomor 1 yang B. Kita lihat 1 yang B. Oh, kebetulan belum dibahas ya nih ya. Kita lihat 1 yang B. Ini tak hapus dulu. Yang A. Tak hapus dulu yang A. Yang A. Nah, sekarang. Yang B nih. Ada bilangan lebih besar dari 541. Oke, sekarang kita logika. 4 angka
dan bilangan selalu lebih besar daripada 541. Artinya kalau 4 angka, kan dia ribuan ya. Ribuan pasti lebih besar dari 541, ya nggak? Oke, sekarang kita langsung berpikir yang 4 angka coba. Berarti artinya, di kotak pertama, oke, ini terlalu besar. Sebentar. Oke. Di kotak pertama, jelas 0 nggak boleh masuk. Berarti artinya ada 7 angka yang nggak bisa masuk di situ. Oke. Dan di sini, kan semuanya sebenarnya bebas. 0 sampai 7 bisa masuk. Tetapi, salah satu sudah masuk di sini. Otomatis tadinya ada 8, sisa 7. Di sini sisa 6, di sini sisa 5. Maka, ketemunya adalah berapa? Kalau ada 7 kali 7 kali 6 kali 5. Maka ketemunya adalah 1470. Oke, kalau itu 4 angka, tetapi kita harus berpikir kalau lebih dari 541. Ya, lebih dari 541 sebenarnya kan kita bisa berpikir bilangan 3 angka saja. Contohnya siapa? Bisa seperti ini. Kasus pertama bisa 542, 543, 544. Maaf, 544 enggak di sini ya. Karena ada angka yang sama, 546. Di sini ada 547. Artinya ada 4 angka lagi tambahan. Oke. Setelah itu, ini kasus pertama. Kasus kedua, ada bilangan 560-an dan 570-an. Oke, kita harus berpikir yang luas di sini. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, 560-an dan 570-an. Sekarang kita harus berpikir nih. Oke, ada 3 kotak otomatis ya. Di kotak pertama selalu angka 5, artinya hanya ada 1. Di kotak kedua, yang bisa masuk adalah angka 6 dan 7 saja, berarti ada 2 di sini. Dan sisanya ini kan bebas nih, harusnya ada 8 angka bisa masuk semua, tetapi sudah dipakai 2, maka tinggal 6. Oke, maka ketemu adalah 12 bilangan. Oke, ini bilangan, ini bilangan, ini juga tadi bilangan ya. Sekarang kasus yang ketiga. Ada yang 600-an dan 700-an. Kenapa tidak ada 800? Karena di sini angkanya cuma sampai 7. Ratusannya maksimal 7. Oke, maka kita bentuk lagi kotak lagi. Oke, dengan 3 bagian seperti biasa. Kita perkecil dulu. Saya perkecil dulu di sini. Kotak pertama berarti hanya 6 dan 7. Artinya tinggal 2 nih. Kotak kedua 0 sampai 7 bisa. 88-nya bisa, tetapi salah satu sudah masuk, berarti tinggal 7. Di sini berapa? Di sini 6 otomatis. Oke, lah. Kalau sudah ketemu seperti itu, artinya, berarti kalau kita kalikan, nanti akan terdapat berapa nih? Akan terdapat 84 bilangan. Nah, kalau semua kasus ini kita jumlahkan, kalau kita bicara, kalau cuma 4 angka, kita sudah ketemu ya, 1470. Tetapi kalau kita bicara semuanya, bilangan yang lebih dari 541 kita jumlahkan nih. Dari 1470 tambah 4 tambah 12 tambah 8, 4. Maka akan ketemu 1570 bilangan. Oke, itu untuk nomor 2. Kita harus berpikir yang luas sekali. Oke, itu ini untuk variasi soal nanti kita bisa pelajari untuk soal-soal yang tipe-tipe SBMPTN ya, tipe UTBK dan seterusnya. Nanti kita bisa pelajari setelah kita selesai mempelajari materi ujian sekolah. Oke,
Saya harap setelah kalian mempelajari ini semua, kita sudah banyak banget nih mempelajari peluang ya. Ternyata sudah banyak sekali peluang sudah kita pelajari. Di pertemuan berikutnya berarti untuk IPS besok hari Senin kita laksanakan penilaian harian ya. Dan untuk MIPA besok hari Rabu kita laksanakan penilaian harian, makanya kalian siapkan untuk materi di bab peluang ini ya. Saya ulangi, untuk MIPA berarti Rabu, untuk IPS hari Senin ya. Insya Allah nanti soal saya siapkan di GC maupun nanti saya post di situ nanti untuk penilaian hariannya. Oke, saya rasa itu tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kalian agar selalu belajar di rumah ya. Belajar tidak hanya materi yang disampaikan oleh guru, tetapi belajar di luar materi yang ada di SMA. Bisa kalian usahakan melalui buku SBMPTN ataupun UTBK dan seterusnya. Oke, itu dulu. Selalu semangat anak-anakku untuk masa belajar di era pandemi seperti ini, karena PSBB kita selalu diperpanjang ya. Jadi kita tidak tahu selesainya sampai kapan. Oke, anak-anak, saya rasa cukup sekian. Semoga yang kita bahas tadi bisa bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan semoga kita bisa bertemu ya di lain waktu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya semuanya ya.